Hafid ya, Pak? Iya, saya di S3 ngambil jurusan pendidikan berbasis Al-Quran. Kemudian saya di UIN pernah ngambil itu lembaga bahasa Arab. Ya kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mendengar masih suara saya? Bisa pada saya. Bisa pada saya. Ya kita kalau berbicara bahasa Arab ini kan tidak bisa lepas kalau bicara Recording in progress. dengan bahasa Al-Quran. Sebab Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau kita lihat ke dalam sejarah bahasa Arab, itu bahasa Arab itu kan ada dua bagian. Pertama itu bahasa Arab asliyah. Yang kedua bahasa Arab salafiyah. Ya, sambil dikotret-kotret aja ya para mahasiswa ini, tulab, sambil ditulis sedikit-sedikit dicatat. Jadi ada bahasa Arab asliyah, ada bahasa Arab salafiyah. Beda nanti bahasa Arab asliyah salafiyah dengan bahasa Al-Quran. Sebab bahasa Al-Quran itu adalah bahasa langit. Bahasa yang diturunkan oleh Allah dari Lauhi Mahfud ke alam dunia melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau bahasa Arab asliyah itu adalah bahasa Arab yang sehari-hari dipakai oleh orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah. Arti bahasa sehari-hari, kadang-kadang mereka dalam pengucapan bahasa Arab itu tidak melihat kepada ilmu-ilmu alat, tidak melihat kepada ilmu nahu sorob. Ya, kalau kita katakan bahasanya itu bahasa semacam bahasa gaul, ya, bahasa yang kurang menggunakan dengan ilmu alat seperti nahu, sorob, ilmu balagoh gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya disebut bahasa sehari-hari. Kalau kita ambil contoh dalam bahasa yang di dalam Al-Quran, kata-kata umpamanya pergi, ya disebut dalam kata zahaba, ya, izhab, pergilah. Tapi kalau bahasa Arab yang biasa dipakai sehari-hari oleh orang Arab itu, dia mengatakan kata-kata ruh. Nah, disitulah ada sedikit memang perbedaan antara bahasa Arab yang biasa dipakai sehari-hari ya dengan bahasa Arab yang agak intelektual, yang agak sopan, ya. Makanya itu disebut Arab asliyah. Nah, kalau Arab salafiyah, bahasa Arab salafiyah itu kebanyakan yang tertuang, yang dikarang di dalam kitab-kitab kuning. Itulah bahasa-bahasa salafiyah. Sangat rapi susunan katanya. Mereka, para musannif, para pengarang-pengarang kitab, itu sangat rapi susunan kalimatnya, bahasanya, karena mereka menggunakan ilmu alat. Ilmu. Umpamanya kalau kita pernah di pesantren, itu kita memperdalami tentang ilmu nahwu, sorob, kemudian ada alfiyah, ya, ilmu balagoh, dan banyak lain-lainnya, ya, untuk menyusun kalimat-kalimat yang dikarang ya oleh para ulama-ulama
yang tertuang yang menghasilkan kitab-kitab kuning yang disebut salaf. Halo? Ya Pak Halo? dosen, Ya dengar Pak Pak dosen, dosen. kita Siap, dengerin Pak dosen. dengar Ya, Pak ya, dosen, siap, siap, lanjut Pak ya. dosen. Lanjut Pak. Dilanjut ya, dilanjut ya. Jadi sekali lagi, kalau Arab Salafiyah itu adalah bahasa Arab yang tersusun dengan rapi dengan menggunakan ilmu-ilmu alat ya seperti ya itulah yang saya katakan tadi, ada ilmu nahwu sorobnya. Jadi tidak mereka menggunakan kata-kata asal-asalan. Kenapa? Karena memang kitab-kitab salaf ini banyak nantinya akan dibaca oleh umat Islam sedunia. Ya, makanya mereka menyusun kitab-kitab menggunakan bahasa salafi. Ya artinya lengkap dengan jar majrurnya, mana di situ ya mubtada khobarnya, mana naat man'utnya gitu kan. Karena ini adalah merupakan satu susunan bahasa Arab yang akan dilihat, yang akan disaksikan oleh para pelajar, dibaca oleh para mahasiswa, dibaca oleh para ustadz, para ulama di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh negara. Kenapa? Karena ini adalah satu karya yang benar-benar akan dijadikan rujukan ya, oleh para ustadz, para dosen. Makanya mereka itu sangat hati-hati dan sangat apik. Karena bahasa Salafiyah ini bukan bahasa untuk dialog ya, bukan bahasa untuk bercakap-cakap. Ya, bahasa Salafi bukan bahasa untuk berdialog, bercakap-cakap, tetapi ini adalah bahasa yang dituangkan di dalam penyusunan kitab-kitab yang disebut kitab-kitab kuning. Para mahasiswa yang Bapak muliakan, hormati, nah itulah di dalam pembagian bahasa Arab, jadi ada bahasa Arab Asliyah, ada bahasa Arab Salafiyah. Nanti kita harus bisa membedakan itu dengan bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran itu adalah bahasa murni, bahasa dari Lauhul Mahfuz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun memang banyak kesamaan dengan bahasa Arab yang sering dipakai atau yang sering digunakan dalam percakapan. Ya karena memang bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Ya otomatis ya dalam bahasa itu yang sama. Ya kemungkinan kalau memang bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia, ya pasti juga ada kesamaan dengan percakapan yang kita ungkapkan. Jadi sekali lagi ini adalah ada bahasa Arab Asliyah, ada bahasa Arab Salafiyah. Nah kita akan memulai kepada materi dasar ya di dalam bahasa Arab. Kalau kita bicara bahasa Arab itu ada kata-kata atau yang disebut kalimat yang disebut isim isyarah. Ada kata haza, ada kata hazihi. Ini tentang materi dasar. Ya, maaf kalau memang yang dulu dari pesantren, dari sanawiyah, dari aliyah, ya mungkin mereka sudah mengerti dan memahami. Ya kalau memang Anda sudah mengerti dan memahami, anggap ini ada untuk pengulangan supaya tidak lupa ya, kembali dengan pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang saat kita atau di madrasah, mungkin di sanawiyah atau di aliyah. Nah ini yang disebut isim isyarah. Haza, hazihi. Ini disebut dasar. Haza itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya ini. Isim isyarah
lil qarib namanya. Ya, isim isyarah lil qarib. Haza isim isyarah lil qarib muzakkar. Jadi kalimat penunjuk untuk jarak dekat itu untuk laki-laki dengan menggunakan kata haza ini. Jadi sekali lagi, isim isyarah itu artinya kata penunjuk. Ya, haza ini untuk laki-laki, isyarah lil. Kitab itu adalah satu. Ini adalah satu kitab. Nah, kalau dua kitab berarti bukan kitabun, kitabani. Kitabun isim mufrad, kitabani isim tasniyah menunjukkan kepada dua benda. Kutubun itu adalah jama' yang disebut jama' taksir. Jama' taksir itu mata goyyaro an bina'i mufradihi. Jama' taksir itu adalah yang berubah dari asal kata. Beda dengan jama' muzakkar salim atau muannats salim. Hanya menambahkan waw dengan iya. Kitabun, umpamanya muslim, muslimun, muslimin. Jadi berubah dari awal. Mata goyyar an bina'i mufradihi. Kitab, kitabani, kutubun. Nah itu kan berubah kan. Jadi tidak kutubuna, tidak. Jadi kutubun, jama'. Jadi sebut jama' taksir. Di dalam kaidah bahasa Arab, jama' taksir itu adalah mata goyyaro an bina'i mufradihi, yang berubah dari awal kata. Dari kitab menjadi kutubun, kursiun dari karosi, patayat, ya, patayat. Kemudian banyak sekali ya, kolamun, aklam dan seterusnya. Nah itu disebut. Nah, jadi kalau haza itu adalah isim isyarah muzakkar untuk menunjukkan jarak dekat, ya, kalimat ini. Kalau dua, hazani, dua ini, haulai, beberapa ini. Itu isim isyarah lil qarib, menunjuk untuk benda yang dekat, tetapi digunakan untuk muzakkar. Muzakkar itu adalah laki-laki. Seperti haza Muhammadun. Muhammad itu kan laki-laki. Jadi harus menggunakan kata-kata haza. Ini Muhammad. Haza waladun. Haza ustazun. Haza kolamun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Isim isyarah untuk lil qarib muzakkar menunjukkan kepada satu benda dan menunjukkan kepada benda yang dekat. Haza, satu, hazani, haulai, itu bentuk jama'. Nah, kemudian yang kedua, ya, isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id itu menunjukkan kepada benda yang jauh dengan kata-kata zalika. Nah, saya kembali lagi kepada kalimat haza tadi. Nah, di sini kan untuk menunjukkan kepada isim isyarah kepada sesuatu benda, itu kan ada dua. Ada haja untuk menunjukkan kepada laki-laki, kemudian ada ini untuk menunjukkan kepada perempuan. Kalau perempuan dengan menggunakan isim isyarah itu menggunakan kata-kata hazihi, haza, hazihi, ya, haza, hazihi. Haja itu ini untuk laki-laki, hazihi itu ini untuk perempuan. Jadi sama-sama memiliki arti ini, sama-sama menunjukkan isim isyarah lil qarib, tetapi ini yang dibedakan, satu isim isyarah untuk laki-laki,
dan yang satu untuk perempuan. Kalau laki-laki menggunakan kata haza, kalau perempuan menggunakan kata hazihi. Nah, menunjukkan kepada benda, pada umumnya kalimat hazihi itu ya di dalam khobarnya biasanya menggunakan kata-kata tak marbutoh. Pada umumnya biasanya dalam kalimat ini ya, menggunakan kata-kata tak marbutoh. Contohnya begini, atau ke perempuan. Hazihi bintun. Hazihi ustazatun. Tun disitulah yang disebut tak marbutoh. Bintun, sekalipun dia tidak pakai menggunakan kata marbutoh, tak marbutoh, tapi itu kan perempuan. Ya, itu kan wanita. Jadi harus menggunakan isim isyarohnya dengan kata hazihi untuk perempuan. Kalau ke benda yang lain selain kepada manusia itu kan isim. Tidak bisa dimasukkan fiil, tidak akan bisa. Sebab ini adalah isim, kata penunjuk. Nanti saya jelaskan lagi tentang fiil. Isim itu artinya kata penunjuk atau kata benda. Kata penunjuk ini untuk laki-laki dengan kata haza, ini dengan kata hazihi, kemudian di situ ada umpama kata Muhammadun, kemudian Ahmad, Qolamun, kemudian ada kata-kata apa namanya yang menunjukkan kepada laki-laki, benda-benda itu semua yang disebut adalah isim. Jadi isim itu kata benda. Ya, isim itu kata benda. Benda apa saja gitu kan, itu disebutnya isim. Maka haza di sini isim isyarah gitu ya. Kalau Muhammad itu namanya isim lil akil. Ya, kalau umpamanya di situ disebutnya qolamun itu isim lil ghairil akil. Jadi ada isim yang berakal, ada isim yang tidak berakal. Jadi ke garis besarnya seperti itu. Isim yang berakal itu adalah manusia, lil ghairil akil itu adalah benda-benda yang tidak mempunyai akal. Tetapi di dalam penggunaan isim isyarah tetap kita harus bisa membedakan mana isim isyarah untuk laki-laki dan mana isim isyarah digunakan untuk perempuan. Nah, kalau hazihi umpamanya ustazatun, ya ustazah. Beda, kalau ustaz itu adalah seorang ustaz, seorang guru atau seorang dosen laki-laki, tapi kalau ustazah itu seorang guru, seorang dosen perempuan, maka harus menggunakan kata-kata hazihi. Ini adalah ibu dosen, ini adalah ibu guru, ini adalah ustazah. Tetapi kalau kata-kata haza ustad, hazihi ustazah, haza kolamun, tapi kalau hazihi saburatun, di situ ada tak marbutoh yang pada umumnya menunjukkan kepada kata atau kalimat mu'annas. Mu'annas itu adalah perempuan. Biasanya perempuan itu kan berkonde. Ya, tak marbutoh itu kan kayak konde di belakang bulat gitu kan, ada titik dua. Bulat titik dua itu perempuan. Para mahasiswa, gimana? Masih bisa mendengar? Masih Pak dosen. Masih Pak. Lanjut Pak dosen. Pak, jelas Pak. Lanjut. Itu jelas ya tentang isim isyarah, ya tentang isim isyarah untuk menunjukkan kalimat ini dengan makna dekat, kemudian ini yang menunjukkan dengan kalimat ini, tetapi untuk penggunaannya adalah mu'annas ya. Jadi ada muzakkar, ada mu'annas. Ya, haza muzakkar untuk laki-laki, hazihi adalah mu'annas untuk perempuan. Jadi sekali lagi, kalau haja laki-laki, maka isim ya khobarnya itu harus laki-laki. Ya seperti saya katakan tadi, haza kitabun, kan tidak ada marbutohnya kan? Haja tolabun, tidak ada marbutoh. Haja umpamanya apa waladun,
tidak ada marbutoh. Tapi kalau hazihi itu harus ada marbutoh atau yang menunjukkan kepada perempuan. Hazihi saburotun. Tunnya itu yang disebut tak marbutoh. Kalau diwakofkan itu haji saburoh bintun, itu adalah perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutoh, tapi itu adalah isim, adalah perempuan, maka harus menggunakan isim isarohnya hazihi. Nah, itu adalah isim isaroh untuk menunjukkan lil qorib, menunjukkan benda yang dekat dengan menggunakan kata haza dan hazihi. Haza itu menunjukkan kalimat dekat untuk laki-laki, hazihi itu untuk menunjukkan isim isaroh benda atau isim yang dekat. Nah, kemudian yang kedua adalah isim isyarah lil ba'id. Artinya isim isyarah itu yang menunjukkan benda yang jauh. Yang namanya jauh itu ada jarak. Ya, jarak mungkin 1 meter, mungkin jarak 2 meter. Kalau sudah jauh dari hadapan kita, kita tidak mungkin akan menggunakan kata-kata ini. Jauh saja umpamanya dalam 1 langkah, dalam 1 meter, 2 meter, orang tidak akan menyebutkan ini, tapi pasti dia akan mengatakan itu. Walaupun hanya 1 meter gitu kan, walau apalagi sampai jarak 2-3 meter, sampai 100 meter, tidak mungkin menggunakan kata-kata haja, tidak mungkin menggunakan kata-kata ini, tetapi dia pasti akan menggunakan kata-kata itu. Di dalam bahasa Arab, kalimat itu menunjukkan kepada lil ba'id, menunjukkan kepada kalimat yang jauh. Dalam bahasa Arab disebut zalika. Zalika. Sekali lagi zalika. Zalika artinya itu. Itu untuk laki-laki, atau kalimat zalika menunjukkan kepada kalimat lil muzakkar. Kalau tadi kita mengatakan haza qalamun, ini adalah pulpen, tapi kalau kita mengatakan itu pulpen, tidak boleh menggunakan kata haja, tapi harus menggunakan kata zalika qalamun, karena benda itu jaraknya jauh dengan kita. Itu yang disebut isim isyarah lil ba'id al muzakkar, untuk laki-laki. Zalika qalamun, zalika waladun, ini anak laki-laki, ini pulpen. Zalika umpamanya babun, ini pintu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pintu. Zalika, zalika, zalika. Di dalam Al-Quran ada salah satu contoh di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Nah, itu kan disebut itu adalah Alkitab. Zalikal kitab. Itu bukan kata-kata ini. Dengan kata, makanya saya katakan tadi, di dalam percakapan bahasa Arab memang ada yang sama gitu kan dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran, karena memang Quran itu diturunkannya di dalam bahasa Arab. Makanya kita nggak usah heran kalau anak-anak kecil di Arab itu pinter bahasa Arabnya, karena memang orang Arab gitu kan. Ya, kalau orang yang ekstrem gitu, yang orang yang tidak suka ngomong, wah itu bahasa onta, katanya nggak usah dipelajari gitu kan. Memangnya onta bisa bahasa Arab gitu kan. Ya kata-kata, jadi tidak usah heran kalau memang anak kecil di Arab itu pandai berbahasa Arab gitu kan. Al-akil ada guir akil. Kalau al-akil itu adalah isim yang termasuk kepada manusia. Kalau guiril akil itu adalah isim yang tidak masuk kepada manusia berakal. Hewan itu termasuk guir akil, tapi itu isim. Nah, kemudian benda-benda mati itu semua isim. Nah, isim ini tidak ada kaitannya dengan waktu.
dalam pengucapan isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada pengucapan isim karena dia benda. Akhirnya kapanpun seseorang mengucapkan benda itu tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Mau bangun tidur kita mengucapkan isim, mau tidur, setelah tidur, di mana saja, kapan saja berada, tidak ada kaitan dengan waktu. Kita mengucapkan pulpen di kapan saja silakan. Kita mengatakan kitab kapan saja silakan. Tidak ada kaitan dengan waktu karena itu adalah benda. Tetapi kalau kita mengucapkan fi'il itu ada kaitan dengan waktu. Ya, ada kaitannya dengan waktu. Nah, sehingga di situ muncullah di dalam ilmu nahwu shorof ada yang disebut fi'il madi, mudhore, kemudian ada isim fa'il, ada masdar, isim fa'il, isim maf'ul ya, kemudian ada fi'il ya, bukan ada fi'il ya, ada fi'il madi, fi'il madi, fi'il mudhore, kemudian ada isim masdar, kemudian ada isim fa'il, kemudian ada fi'il amar ya, ada fi'il nahi, kemudian isim makan dan isim zaman. Nah, ini yang didalami di dalam ilmu shorof. Nah, kalau kita melihat mungkin ada yang pernah di pesantren, atau mungkin kita ada yang dari sanawiyah, dari aliyah, itu kan kita pernah dipelajari tentang ilmu nahwu, ya, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Memang itu sama-sama ya ilmu untuk disebut ilmu alat. Tetapi kalau ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari untuk mengetahui tentang kalimat. Ya, tentang kalimat-kalimat seperti ada kalimat mubtada, ada khobar, ada kedudukan jar majrur, ada mudhof ilaih. Dan nanti itu kita akan bahas untuk materi selanjutnya. Nah, jadi yang disebut ilmu yang kalau kita pelajari yang namanya kitab jurumiyah. Ya, kitabnya kecil ya, tipis ya, tetapi itu luar biasa untuk mengetahui, untuk mengenal tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, mungkin kita di bab awal pernah mempelajari tentang al-kalamu. Al-kalamu walafjul murakabul mufid bil wad'i. Walafju ya. Wa aksamu salah satun. Ya, kalam itu adalah lapat-lapat yang tersusun di dalam bahasa Arab. Kalau dalam di pesantren pernah dipelajari utawi kalam ya iku kalam susun lan kawan wadu Arab. Ya itu, jadi jangan al-kalamu karena susah harus dihafal, di akal-akal tidak ketemu. Ya, jangan al-kalamu di akal-akal tidak ketemu. Ya, karena saking susahnya gitu kan. Dan memang jurumiyah itu kalau kita ingin pandai, ingin mengenal, ya kalau bahasa kasarnya ingin tahu cara mendalami tentang kitab-kitab Guling, ya itu harus tahu, harus dihafal. Ya, jurumiyah itu harus dihafal karena kita akan mengenal kalimat. Ya tadi itu fi'il madi, waktu yang telah lewat. Kalau fi'il mudhore itu adalah waktu yang sedang atau akan dikerjakan. Saya kasih contoh. Kalau seseorang umpamanya memukul, bahasa Arabnya apa memukul? Doroba. Doroba. Ya. Doroba. Minum, syaroba. Ya. Atau membaca, qoro'a. Nah, itu yang disebut doroba, qoro'a, kemudian syaroba itu adalah fi'il madi. Artinya menunjukkan kepada waktu yang lewat. Qoro'a kalau hanya diartikan membaca itu berarti dia sedang. Kalau diartikan telah, ada kan kata-kata seperti parro, itu fi'il madi ya. Kemudian ada kata-kata berjalan, lari ya, Pak. Madda telah memanja ya, telah panjang.
Madda. Itu tetap 3 huruf. Sebab kalimat itu ada syiddah. Fi'il madinya itu kan madda. Itu kan kalau dilihat sepintas kan 2 huruf kan. Mim sama dal. Tetapi di situ ada tasdid. Madda. Itu akar katanya itu bukan madda tapi madada. Madada. Paroro. Soro itu ada 2 huruf, ada 3 huruf. Sod, alif, ro. Ya, itu 2 huruf. Kalau dilihat sepintas. Kenapa? Karena ada syiddah. Kalau kita baca madda itu memang 2 huruf. Tetapi sebenarnya 3 huruf. Kalau dihilangkan madada ya mudul dulu, ya agak susah. Nah, itu di dalam jadi ilmu sorof itu adalah ilmu untuk mendalami tentang akar kata. Kalau ada kalimat yaktubu atau kutubun atau kalimat la taktub, di dalam kamus itu kita agak kesulitan mencari kata-kata la taktub, itu agak kesulitan. Tidak ada, bahkan sulit. Mungkin ada tapi sulit mencari kalimat la taktub. Tapi coba kita cari akar katanya. Apa akar kata taktub ini apa? Kataba. Kataba. Berarti kita harus mencari dari kata-kata katabanya, bukan la taktubnya. Nah, disitulah fungsinya kita mempelajari tentang ilmu nahu tentang sorof. Qoro'a, yaqro'u dan seterusnya. Saroba, yasrob dan seterusnya. Itu untuk mengetahui. Nah, itu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan kepada waktu yang telah lampau, yang telah lalu. Ya, seperti kata-kata saroba. Tapi kalau kita masukkan fa'il domir tu, sarabtu, aku telah minum. Katabtu, ada tu ya, yaitu nanti domir ya. Aku telah menulis. Atau di situ ada lagi kalimat akal tuh, aku telah makan atau sudah makan. Kalau memang akan memasukkan di situ adalah domir. Tuh, domir itu nanti kita akan bahas lagi nih ya. Nanti bagaimana cara menghubungkan antara fiil dengan domir ya. Nanti domir pun banyak sekali. Macam-macamnya bentuk-bentuknya. Nah, jadi kembali lagi bahwa lil qarib, isim isyarah lil qarib. Ya, saya pelan-pelan saja nih ya. Saya pelan-pelan biar bisa disimak dan dicatat sedikit-sedikit. Oke? Baik, Pak Ustadz. Jadi kemarin sudah saya bicarakan tentang isim isyarah. Jadi kata penunjuk. Ada isim isyarah. Al-ismul isyaratu lil qarib. Saya ulang. Al-ismul isyaratu lil qarib. Isim isyarah untuk dekat, penunjuk dekat. Kemudian ada ismul isyarah bil ba'id. Ismul isyarah bil ba'id untuk penunjuk jauh. Oke, sudah hanya dievaluasi aja dulu, takut lupa ini. Ada azani, haulai, haza isim isyarah ini. Kemudian hazihi ini, tapi penggunaannya untuk muannas, perempuan. Kalau haza ini itu untuk muzakkar. Haza artinya ini untuk muzakkar, menunjukkan kepada laki-laki. Kemarin sudah saya jelaskan umpamanya haza kitabun. Ini kitab. Haza babun. Ini pintu. Itu muzakkar.
Kemudian kalau mu'annas itu pada umumnya menggunakan ta marbutoh. Hazihi saburatun, ya. Tun itu adalah ta marbutoh. Hazihi saburatun. Hazihi saburatun. Ini adalah papan tulis. Nah itu kedua-duanya disebut isim isyarah lil qarib. Nah kemudian isim isyarah lil ba'id itu adalah menggunakan kata zalika dan tilka. Zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Saya ulang, zalika artinya itu digunakan untuk muzakkar atau untuk laki-laki, kemudian tilka itu adalah digunakan untuk muannas atau perempuan. Zalikal kitabu, zalika kitabun, itu kitab. Ya, tilka saburatun, tilka saburatun, itu adalah papan tulis. Nah itu adalah hanya untuk mengevaluasi tentang isim isyarah. Nah nanti isim isyarah itu dengan kata-kata haza, kitabun, hazihi, saburatun, nah itu nanti akan masuk ke dalam bentuk yang disebut mubtada dan khobar. Para mahasiswa yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, masih semangat terus? Semangat terus. Nah memang di dalam bahasa Arab itu kan tidak semudah ya kita mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia memang bahasa yang sehari-hari kita pakai. Nah itu pun bahasa Indonesia pun kalau kita mempelajari tentang tata bahasanya, ya itu pun sangat sulit. Bagaimana cara berbicara bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang benar, karena bahasa yang sehari-hari itu adalah biasanya tidak menggunakan tata bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan disebutnya grammar. Nah, kalau di dalam bahasa Arab disebut nahwu shorof. Nah, kalau kita bicara di sini tentang mubtada, ya, tentang mubtada dan khabar. Yang disebut mubtada itu kalau kita lihat di dalam kaedahnya, mubtada itu ismun, ya, ismun marfu'un waqi'un fi awalil jumlah. Saya ulang, mubtada itu ismun marfu'un waqi'un fi awalil jumlah. Sekali lagi, mubtada itu ismun marfu'un waqi'un fi awalil jumlati. Itu yang definisi yang agak mudah untuk dipahami. Ada memang definisi lain, mubtada itu ismul marfu al-ari anil awamil lafziyah. Ada juga definisi ya ahli balaghah yang menyebutkan seperti itu. Apa itu mubtada? Mubtada itu ismun marfu. Di dalam ilmu nahwu disebutnya rofa. Kalau dalam ilmu tajwid itu disebutnya apa? Doma, PS. Ya, marfu, rofa, ya, doma. Nah, kalau
umpamanya di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah, ilmu nahwu, fathah di dalam disebutnya garis di atas disebut dalam ilmu tajwid disebutnya fathah, dalam di ilmu nahwu disebutnya nasab. Ini berbeda ya, karena memang pelajarannya ilmu nahwu dengan ilmu tajwid berbeda. Di dalam ilmu tajwid disebutnya kasroh. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu disebutnya majrur. Ya, majrur. Jadi kalau garis ke bawah di dalam ilmu tajwid disebutnya kasroh, seperti alif kasroh i, ba kasroh bi, dan seterusnya. Tetapi di dalam ilmu nahwu istilahnya bukan kasroh, disebutnya majrur. Ya, majrur. Itu pun nanti kalau dimasukkan kepada masuknya amil jar atau disuruh huruf jar, al-halqu zarrin. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, di ilmu nahwu, akhir huruf yang dimatikan di dalam ilmu nahwu disebutnya jazam. Kalau di dalam ilmu tajwid disebutnya sukun. Ya, jadi perbedaannya di situ. Karena kita supaya hanya sekedar ingin supaya tahu ya, karena memang perbedaan pokok bahasan materinya berbeda. Kita bukan berbicara tentang ilmu tajwid, tetapi ilmu. Jadi sekali lagi, mubtada itu adalah isim yang dirofakkan, ya, berarti di domah ya, di domah ujung akhir huruf, karena yang terletak di permulaan jumlah itu mubtada. Mubtada ini dia itu sudah pasti di awal, karena dia sebagai awal jumlah, isim yang diropakan ya, yang tidak ada atau dikosongkan dari amil lafad. Maksudnya begini, kosong dari amil lafad itu jadi merupakan mubtada itu bukan amil jaz. Seperti halnya kalau fa'il dan naib fa'il itu diropakannya oleh amil lafad. Nah, nanti saya jelaskan sedikit ya. Ini biar tahu dulu tentang definisi. Lafad fi'il mabni dan fa'il atau fi'il mabni. Nah, jadi majhul bisa kalau umpamanya fi'il itu yaf'ulu, lu ya, yaf'ulu itu kan disebut dirofakan, yaf'ulu dirofakan lu. Kemudian di majhul yuf'ilu, yaitu isi majhul namanya yuf'ilu, dia sedang atau akan mengerjakan. Jadi ada mabni, ada majhul. Kalau majhul biasanya diawalinya dengan domah. Dari tadinya kata-kata yaf'alu menjadi yuf'alu atau yuf'ilu. Nah, di sini pun kita harus banyak mengerti ya dan memahami tentang ilmu sorobnya. Nah, kalau kita ingin tahu tentang rumus ya, itu kan di dalam ilmu sorobnya itu kan ada 6 bab sulasi mujarrad. Babul awal, fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian fathu kasrin, domu domin,
kasrotani. Dari mana kita bisa mempelajari, ya, mengetahui tentang pola fakhu domin? Kita lihat di dalam fiilnya. Fa'ala fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Itu fathu domin. Dari mana kita tahu tentang fathah dan doma itu? Dari huruf kedua setelah fa. Fa'a itu yang dirumuskan menjadi fathah. Fa'ala, a-nya ya, a-nya bukan fa-nya, bukan lamnya. Fa'ala, fathah. Kemudian yaf'ulu, doma. Yang di doma huruf apanya? A-nya. Nah, jadi fi'il madhi fathah itu adalah huruf ainnya, fi'il mudhari yang di doma itu huruf ainnya. Maka rumusnya untuk mempermudah menghafalnya fathu domin. Di fathah fi'il madhi, yang fi'il mudhari'nya di doma. Fa'ala yaf'ulu. Ya, kalau mungkin dari pesantren pernah diajari ya tentang rumus-rumus ini. Ya, fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kemudian kasru fathin, domu domin, kasrotani. Itu harus kita memahami ya tentang tentang wajan-wajan itu. Seperti kata kemarin sudah saya katakan, fa'ala yaf'ulu itu adalah juz awal sulasi mujarrad, ya. Juz awal sulasi mujarrad itu ada 6 bab semuanya. Kalau fa'ala yaf'ulu itu fataha atau nasoro yansuru. Nasoro yansuru fathu domin. Nasoro, nunnya di fathah, yansuru, dan di situ nasoro yansuru, sodnya di fathah. Jadi di situ disebut fathu domin. Ya, coba diinikan dulu, ditulis ya. Yang pertama fathu domin. Sudah ditulis? Fathu domin. Fa, ta, ha nyambung, patah, dot sama mim nyambung. Fathu domin. Sudah? Sudah, Pak. Jadi di situ wajannya dari fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Sudah? Sudah, Pak. Ya, fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru. Jadi itu nasoro yansuru wajan dari fa'ala yaf'ulu. Wajan itu pola ya, atau timbangan. Nah, kemudian yang kedua nanti kita bicara, nanti kita kembali lagi ke masalah mubtada. Biar tahu dulu ini apa rumus-rumusnya ya. Kemudian yang kedua itu adama ya'dimu atau jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jim, lam, sa, jalasa. Disambung. Yajlisu tinggal tambah iya di awalnya. Jalasa yajlisu. Ya. Sudah? Wajannya apa wajannya? Fa'ala yaf'ilu. Iya, pintar mahasiswa Bapak nih. TB. Alhamdulillah. Fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. TB Ustadz dari Serang. Oh iya, ya.
Kalau Serang memang jago sorop itu. Ya, jago-jago sorop itu. Diajar Pak Esa, Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ya, fa, ta sama ha. Fa, ta sama ha. Disambung fil madinya. Fataha. Ya, fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Wajannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala Yaf'ulu. fa'ala yaf'alu. Fatun. Ya. Yang keempat ya, alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ain lam mim ya ain lam. Alima ya'lamu. Ya, wazannya fa'ila fa'ila ya fa'ila yaf'alu ya'lamu ya'malu. Kemudian januba yajnubu. Januba yajnubu. Wajannya wa'ula Yaf'ulu. yajnubu. Wa'ula yaf'ulu. Wa'ula yaf'ulu. Nah, yang terakhir hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Hak kecil. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Wajannya fa'ila Yaf'ilu. fa'ila yaf'ilu. Sudah? Fa'ila yaf'ilu. Sudah selesai? Sudah Ustaz. Nah sekarang kita tinggal melihat rumus. Kalau yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu berarti fathu dhammin. Yang kedua fathu kasrin, ya. Fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fathatani, fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ala ya, yang ketiga fa'ala kasroh, kemudian fathah. Kasroh fathin. Kemudian domin fa'ula yaf'ulu. Kemudian kasrotani fa'ila yaf'ilu. Itu di kasroh semua. Ya, di mana. Nah, jadi untuk mempermudah mempelajari pola ya, fi'il madi dan mudhari itu di sulasi mujarrad babul awal ya, juz 1 sampai juz 6 ini fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani.
Jelas? Jelas. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada mubtada. Mubtada itu kalau kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah subjek. Ya, awal kata itu mubtada. Nah, jadi mubtada itu harus dirofakan. Dirofakannya bukan karena ada amil-amil yang datang sebelumnya, tetapi mubtada itu harus rofa, diropakan oleh amil maknawi, ya, diropakan oleh amil maknawi, yakni oleh ibtida, disebut awal kata, ya, permulaan kalimat. Jadi diropakannya oleh maknawi, ya, amil maknawi, karena setiap mubtada itu harus rofa. Itu setiap mubtada. Nanti saya kasih contoh. Kita harus memahami dulu tentang mubtada. Sudah jelas mubtada? Jadi mubtada itu adalah awal jumlah, awal kata. Setiap mubtada itu adalah harus rofa. Rofanya mubtada itu bukan karena ada amil-amil yang masuk, tetapi mubtada dirofanya oleh maknawi, ya. Rofanya adalah oleh maknawi. Jadi diropakan oleh amil maknawi, ya. Amil maknawi namanya, bukan karena masuknya amil-amil lain. Setiap mubtada itu harus dimarfukan, harus dirofakan karena awal permulaan kata. Kemudian yang kedua, setelah mubtada itu ada khobar. Jadi yang pertama tadi mubtada, kemudian yang kedua khobar. Apa khobar itu? Wal khabaru wal ismu marfu'un. Iya, betul. Al-masnadu ilaih. Masnadu ilaih. Sebentar, ada ajan dulu, ya. Oke, Pak Ustaz. Nah, kita tunggu dulu paling juga 2-3 menit. Di ini dulu, istirahat, ada ajan dulu. Recording stopped.
Allah. Bisa dilanjut? Bisa Pak. Lanjut. Lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua khobar. Definisi khobar itu al-khobaru al-ismul marfu al-khobaru al-ismul marfu al-musnad ilaih. Sekali lagi, al-khobar huwal ismul marfu al-musnadu ilaih. Khobar huwal ismu marfu al-musnadu ilaih. Sudah ditulis? Sudah. Khobar Khobar huwa ismul itu- marfu' mustadil ilaih. Ya, betul. Khobar itu isim. Khobar itu isim. Kita kemarin sudah tahu ya. Dan saya terangkan isim itu adalah kata benda ya, kata benda atau isim isyarah. Ya, isyarah atau penunjuk. Nah, ada benda di situ. Akil, ada akil ya. Itu isim. Jadi pengucapan isim itu tidak ada kaitan dengan waktu. Kalau fiil itu ada hubungannya dengan waktu. Jadi khobar itu isim yang dirofakkan, yang disandarkan atau dimusnadkan kepada mubtada. Saya ulang, khobar itu isim yang dirofakkan, ya, isim yang dirofakkan, yang disandarkan, mustad itu disandarkan ya, sandaran, yang disandarkan kepada mubtada. Disandarkan kepada mubtada. Sekali lagi, khobar itu isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada. Al-khobaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Jadi ada juga ya yang mau definisikan al-khobaru ismul marfu yukhbiru an halatil mubtada. Ada juga yang mendefinisikan seperti itu. Nah, coba kita lihat. Kita sudah tadi di awal membicarakan tentang mubtada. Sekarang kita bicara tentang khobar. Mubtada khobar itu yang disebut isim, ya. Kalau kita mengatakan al-kitabu, contohnya nih ya, mubtada khobar, al-kitabu muhimun, atau al-kitabu jadidun. Sekali lagi, al-kitabu, ini contoh mubtada khobar. Al-kitabu muhimun,
atau al-kitabu jadidun. Al-kitabu muhimun atau al-kitabu jadidun. Contoh yang kedua, mubtada khobar. Nanti kita lihat mana mubtadanya, mana khobarnya. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Atau al-ilmu al-ilmu nurun. Bayaran turun. Kalau ngaji di kampung gitu ya. Kalau saya pernah belajar tuh di kampung itu ngaji begitu, al-ilmu nurun. Bayaran turun gitu. Naik, Ustaz. Ya, bayaran turun. Saya ulang lagi. Ya. Al-kitabu muhimun atau al-kitabu jadidun. Al-ilmu nafi'un atau al-ilmu nurun. Jadi kitab itu bermanfaat. Kitab itu baru. Muhimun, ya, muhimun berguna. Al-kitabu muhimun. Kitab itu berguna atau bermanfaat, boleh. Kitabu, al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Kitab itu baru. Terus contoh yang kedua, al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sudah tulis? Contohnya sudah? Sudah ditulis? Baik, sudah Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari kalimat tadi, dari contoh tadi, ya, al-kitabu jadidun atau al-kitabu muhimun atau al-ilmu nurun dan seterusnya. Nah, di situ ada kata al-kitab dan al-ilmu, ya. Al-kitab, contoh pertama, al-ilmu. Kata al-kitab dan al-ilmu itu adalah mubtada. Mubtada harus diropakan. Mana ropanya? Bu. Al-kitabu itu adalah ropa karena ada di awal jumlah. Diropakan kan tidak ada amil yang masuk sebelumnya kan, tetapi diropakannya secara maknawi oleh ibtidak karena awal jumlah. Tidak boleh dibaca al-kitab jadidun, tidak boleh dibaca al-kitab jadidun karena di situ kedudukannya sebagai mubtada. Al-mubtada'u marfu'un fi akhiril harfi. Di akhir huruf ba, al-kitabu. Jadi kata al-kitab dan al-ilmu itu adalah mubtada. Al-kitabu, al-ilmu itu adalah diropakan. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai mubtada. Diropakan bukan masuknya amil-amil yang lain, tetapi diropakan karena statusnya sebagai awal jumlah.
atau mubtada. Al-mubtada marfu'un fi akhiril harfi, maka harus diropakan di akhir hurufnya. Al-kitabu, al-ilmu, ya. Umpamanya lagi seperti kalimat kolamu, ya, al-kolamu, ya, al-kolamu, itu semua harus diropakan karena kedudukannya sebagai mubtada. Diropakan dengan ibtida karena letaknya di awal jumlah. Nah, itu alasan takut nanti ada yang nanya kenapa dibaca al-kitabu, ya, dibaca ropa, bukan dibaca al-kitab jadidun, al-kitabi jadidun, al-kitab jadidun, tidak dibaca jajam. Kenapa dibaca bu? Karena kedudukannya sebagai mubtada, maka mubtada itu harus ropa karena dia statusnya sebagai awal jumlah. Al-kitabu, al-ilmu itu adalah mubtada, isim yang diropakan di awal jumlah. Mubtada diropakannya dengan ibtida. Ibtida itu artinya awal, ya, permulaan, itu awal. Terus kalimat yang keduanya apa setelah Alkitab? Jalilun. Ya. Jadidun, ya, jadidun, ya. Jadidun bukan jalil, ya. Jadidun. Jim dan dal, ya. Jadid, ya, atau muhimmun. Ya, jadid itu artinya baru atau muhimmun. Kalimatnya kata jadid atau muhimmun atau alimun atau nurun itu kan kalimat setelah Alkitab kan. Kalimat itu, kata itu kan setelah al-ilmu, ya. Tadi Alkitab sudah kita tahu kedudukannya sebagai mubtada, kemudian al-ilmu kedudukannya sebagai mubtada, maka kalimat atau kata berikutnya adalah jadidun atau muhimmun, nurun atau nafiun. Nah, kata jadidun, kata nurun itu kedudukannya sebagai khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Sekali lagi, jadidun, muhimun, namun, nurun itu kedudukannya sebagai khobar. Jadi kalau kita membaca al-kitabu jadidun atau al-kitabu muhimun, kitab itu berguna, kitab itu baru, maka kedudukannya Alkitab itu adalah sebagai mubtada, kemudian jadidun atau muhimun itu kedudukannya sebagai khobar. Maka khobar diropakannya, ya, khobar yang diropakan yang memberitakan kepada mubtada, yang memberitakan kepada mubtada itu khobar. Sekali lagi, kata jadidun atau muhimun, nurun, alimun itu adalah khobar. Khobar itu isim. Ini kan semua isim kan, kata benda kan, kitab isim, ya, jadi juga isim, ya, bukan kata kerja, bukan fi'il. Isim yang diropakan yang memberitakan keadaan mubtada atau terletak setelah mubtada itu adalah khobar. Dia memberitakan keadaan, diropakan. Alkitab jadidun itu adalah ropa, bentuk ropa. Nurun itu adalah ropa. Kemudian nafi'un itu ropa. Kemudian muhimun itu adalah ropa. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitabu jadidun, ya, umpama Al-Quran, Al-Quranu karimun, itu adalah Al-Quranu itu adalah mubtada, karimun itu adalah khobar. Jadi
diropakan yang memberitakan kepada mubtada. Nah, kalau al-kitabu jadidun, ya, al-ilmu nurun, maka kedudukan ini yang disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi jumlah itu ya, isim ya, al-kitab al-jadid, kitab al-kitab jadidun, al-ilmu nurun. Al-kitab kedudukannya sebagai mubtada, kemudian jadid atau muhimun berguna ya, muhim berguna, itu kedudukannya sebagai khobar. Al-ilmu itu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada harus ropa karena di awal jumlah diropakannya dengan maknawi, bukan karena ada amil-amil yang masuk ya, tetapi karena maknawi diropakan dengan ibtida karena di awal permulaan jumlah. Al-ilmu nurun, al-ilmu itu adalah mubtada, nurun itu adalah khobar. Al-ilmu nafi'un, nafi'un adalah khobar. Nah, kedudukan mubtada dan khobar itu yang disebut jumlah ismiyah. Nah, lalu apakah kalau isim isyarah itu bisa sebagai mubtada? Bisa. Isim isyarah itu bisa dijadikan sebagai mubtada. Hadza kitabun, itu mubtada khobar. Ya, hazihi saburatun. Nah, nanti kita lihat dulu kalau memang di situ menggunakan isim isyarah, zalika, kitab, dan termasuk juga nanti kepada isim domir ya, isim domir. Sekali lagi al-kitabu jadidun, al-kitab itu adalah mubtada, jadidun adalah khobar, al-ilmu itu adalah mubtada, nur itu adalah khobar, al-ilmu nafi'un, ilmu itu adalah bermanfaat, ilmu itu adalah al-ilmu mubtada, nafi'un adalah khobar. Nah, ini kedudukannya antara mubtada dengan khobar yang tersusun dari isim yang disebut jumlah ismiyah. Bisa mendengar saya masih? Mendengar Kiai. Masih Ustaz. Masih Ustaz. Terus kita lanjutkan ya, Recording in progress. Tentang mubtada dan khobar ya, sudah jelas ya. Kalau mubtada itu ya, khobar itu adalah rofa dimanfaatkan karena oleh mubtada. Jadi kalau bahasa Indonesia itu subjek ya, mubtada itu subjek, objek. Subjek itu adalah pokok, akar, pokok kalimat. Pokok kalimat Alkitab, kemudian itu adalah original yang memberi tentang Alkitab itu adalah baru. Nah, suara apa itu ya? Sepertinya dikecilin ini. Nah, antara mubtada dan khobar itu harus ada persesuaian. Mubtada dan khobar itu harus ada persesuaian. Tolong dicatat. Antara mubtada dan khobar itu harus ada persesuaian. Antara mubtada dan khobar harus ada persesuaian. Dalam hal apa persesuaiannya? Satu.
dalam hal mufradnya. Mufrad itu artinya isim yang tunggal, menunjukkan kepada satu benda. Ada persesuaian sekali-kali dalam hal apa? Satu, dalam hal mufradnya. Mufrad itu adalah tunggal. Satu. Kemudian yang kedua itu ada persesuaian tentang dalam hal tasniyah. Ya, isim tasniyah. Pertama tadi mufradnya, yang kedua tasniyahnya. Ya, tasniyahnya. Kemudian yang ketiga penyesuaian dalam hal jamaknya. Yang ketiga ada penyesuaian dalam hal jamak, ya, jamaknya. Jamak itu adalah banyak. Lebih dari 2, jamak. Lebih dari 3, jamak. Kalau 1 ke 2 masih ada istilah mufrad dengan tasniyah. Di atas 2, 3 sampai ke sana itu disebutnya jamak. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat itu ada penyesuaian dalam hal mu'annas dan muzakarnya. Dalam hal mu'annas dan muzakarnya. Dalam hal mu'annas dan muzakarnya. Itu ada 4 ya. Jadi ada penyesuaian mubtada dengan khobar, ya. Itu harus ada penyesuaian 1. Ya, saya ulang, dalam hal mufradnya tunggal, tasniyahnya menunjukkan kepada 2, jamaknya menunjukkan kepada banyak, ya, kemudian mu'annas dan muzakarnya. Jadi kalau mubtadanya tunggal, ya, kalau mubtadanya tunggal, mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Tinggal mengikuti saja ya. Sekali lagi, kalau mubtadanya khobar, kalau mubtadanya mufrad, tunggal menunjukkan kepada 1, maka khobarnya juga harus menunjukkan kepada mufrad. Tidak boleh umpamanya di situ mubtadanya mufrad, ya, mubtadanya itu kan harus mufrad, tapi khobarnya jamak. Harus mengikuti penyesuaian antara mufrad dengan penyesuaian antara mubtada dengan khobar. Kalau mubtadanya bentuknya bentuk mufrad tunggal, maka khobarnya harus tunggal. Sekali lagi, kalau mufradnya tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal. Seperti al-kitabu jadidun. Itu mufrad, tasniyah apa jamak? Mufrad, Mbak. Mufrad. Makanya jadidun, ya. Tapi kalau umpamanya mubtadanya tasniyah al-kitabani, berarti khobarnya Jadidani. Disesuaikan antara mubtada dengan khobar. Ada penyesuaian dan seterusnya. Jadi ada 4 ya, harus ada penyesuaian mubtada dan khobar. Itu tadi
mufrad. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Mufrad artinya tunggal, menunjukkan kepada satu benda. Tasniyah yaitu adalah kalau mubtadanya tasniyah, maka khobarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtadanya jama, maka khobarnya juga harus jama. Kalau mubtadanya muannas, ya, menunjukkan perempuan, maka khobarnya juga harus menunjukkan perempuan. Kalau laki-laki, mubtadanya menunjukkan laki-laki, maka khobarnya pun harus menunjukkan kepada laki-laki. Ada penyesuaian. Seperti kata haza. Haja itu kan bisa jadi mubtada, haja, kitabun. Karena di situ haja muzakkar mubtada, ya, maka khobarnya pun harus muzakkar juga. Haja, kitabun. Kitabun itu kan menunjukkan kepada muzakkar. Tapi kalau hajihi saburatun, mubtadanya adalah muannas, maka khobarnya harus muannas. Hajihi saburatun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pembahasannya tentang apa mubtada dengan khobar. Isim isyarah, ya, lil qarib, isim isyarah lil ba'id, haza hazihi, zalika tilka, itu bisa dijadikan sebagai mubtada. Haza kitabun, hazihi saburatun, zalika kitabun, tilka saburatun, itu adalah mubtada khobar. Tapi mubtadanya di sini adalah bentuknya sebagai isim isyarah. Tetap itu disebut haza kitabun, jumlah ismiyah. Haja mubtadaun, kemudian kitabun khobarun. Sebentar, mau minum dulu. Ustadz Mustafirin lanjut. Kita lanjut. Lanjut, Pak Ustadz. Lanjut. Ya, contoh di sini contoh mubtada, ya, khobar yang terdiri dari mufrad, ya, mufrad muzakkar. Ya, mufrad muzakkar. Kemudian ada tasniyah. Kemudian ada zama muzakkar. Saya kasih contoh. Contoh mubtada khobar yang terdiri dari mufrad, ya, mufrad, muzakkar, tasniyah, dan jama muzakkar. Kita bisa ngambil contoh yang mudah. Muhammadun alimun. Ya, Muhammadun boleh dicatat. Contoh mubtada, ya, contoh mubtada khobar yang terdiri dari satu, ya, mufrad muzakkar, kemudian tasniyah, ya, muzakkar, kemudian jama muzakkar. Kalau ana maridun. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana contoh yang mufrad, ya, yang mufrad di situ tadi saya katakan mubtada, ya, muzakkar yang terdiri dari mufrad. Muhammad, banyak ya contoh-contoh, banyak, nanti bisa cari contoh sendiri, ya, ditulis dulu, nanti kita bisa untuk mengambil contoh yang lain. Ya, ini hanya untuk polanya, ya, supaya nanti mencari contohnya gampang. Muhammadun alimun. Muhammadun alimun. Muhammadun alimun.
Nah, Muhammad sudah ditulis Muhammadun alimun. Ini mubtada ya, mubtada khobar, mufrad muzakkar. Mubtada Muhammadun alimun khobar, tapi mubtada ya muzakkar, ya, mubtada mufrad kan satu, menunjukkan kepada tunggal. Muhammad satu orang. Muhammadun alimun, Muhammad orang yang berilmu. Muhammad berilmu atau Muhammad orang yang berilmu, alim, alimun ya. Nah, itu kalau di dalam makanya saya katakan tadi kalau kita ingin mengetahui tentang akar kata itu kan kita harus banyak menghafal tentang sorobnya. Alimun ini kan akar kata dari kata alima ya, alima ya'lamu ilman. Alim itu adalah kalau dilihat dari sorobnya disebut isim fa'il ya, isim fa'il itu adalah marfu alim. Muhammadun ya, Muhammadun alimun, ini mubtada mufrad muzakkar karena Muhammad itu laki-laki. Nah, Muhammad itu adalah laki-laki. Makanya kalau di Indonesia ya, Indonesia rata-rata kalau seseorang berikan nama pakai marbuto, itu rata-rata itu adalah perempuan kebanyakan di Indonesia. Ya, begitu kan? Ya, Iya kan? Di Indonesia rata-rata kalau perempuan itu diberikan nama itu pakai ta marbuto. Seperti di Indonesia itu ya Fatimah. Fatimah. Kan ada ta marbuto, ya. ya, Ya. Nah, Fatimah. Hampir rata-rata gitu kan. Nurjana. Ya, Nurjana. Kan ada ta marbuto kan, Siti Nurjana. Siti Nurjana. Terus Solehah. Solehah itu perempuan. Di Indonesia kalau solehah pasti perempuan. Kalau soleh itu pasti laki-laki. Solehah, Siti Solehah itu pasti laki-laki, pasti perempuan. Kebanyakan karena memang tak murbuto itu di dalam gramatika bahasa Arab itu menunjukkan kepada muannas, menunjukkan kepada perempuan. Solehah, Siti Nurjana, Fatimah, hampir kebanyakan pakai tar marbuto. Tetapi kalau di Arab tidak mesti seperti itu. Sekalipun tak pakai tak marbutoh gitu kan, tidak semua pakai tak marbutoh di Arab itu adalah seorang perempuan. Abrohah laki-laki bukan, perempuan bukan. laki-laki, Ustaz. Laki-laki kan, Abrohah itu pakai tar marbutoh, tapi dia laki-laki. Mesyarah. Mesaro kalau di sini di Mesaro di Indonesia perempuan, Mesaro di Arab itu laki. Cakep. Gitu ya. Ya, kalau Mesaro di Indonesia itu adalah perempuan, Mesaro di Arab itu adalah laki-laki. Jadi beda. Mesaro di Arab itu berjenggot. Iya. Ya, kalau di Indonesia itu Mesaro mulus. Berlipstik kayak. Nah, itu perbedaan. Itu memang hanya untuk membedakan di dalam gramatika bahasa Arab itu antara muzakkar dengan muannas, ya, muzakkar dengan muannas. Abu Hurairah, ya, itu kan pakai ta marbutoh. Abu Hurairah itu adalah bukan perempuan, laki-laki. Padahal pakai ta marbutoh. Ya, Abu Hurairah itu kan bapaknya kucing itu kan. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu kucing. Bapak kucing itu. Karena Abu Hurairah itu dia adalah seorang yang sangat penyayang kucing.
kemana-mana itu di baju jubahnya itu, baju wolnya Abu Hurairah itu selalu bawa kucing kemana saja itu. Nah, Abu Fitrah, Pak. Ya, kemana saja di kantongnya itu bukan bawa uang, bawa kucing. Sehingga dia diberikan gelar Abu Hurairah. Rawi ya, hampir 60.000 hadis. Ya, dia itu hafal hadis Rasulullah yang Kalau gemuk amat sekarang. Wah, tidak usah ya. Tidak usah patah semangat. Masalah sehari 5 kilo. Ya, tidak usah putus asa dalam belajar. Apapun yang memang dianggap susah pasti akan ketemu. Pasti kita akan ketemu asal ada kesungguhan. Jadinya Makanya saya bilang al-kalamu akal pasti ketemu. Ya, pasti kalau kita ada semangat untuk belajar, semangat untuk menggali, mempelajari, mendalami, itu pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Itu pasti akan bisa. Semangat masih belajar bahasa Arab? Semangat. Masih semangat. Saya sedikit mau cerita ini ya. Boleh kan? Siap, boleh Pak. Boleh, Kiai. Ibnu Hajar itu, ya Ibnu Hajar, dia itu kan dulu pernah nyantri. Pernah pesantren ke beberapa ulama, ke beberapa kiai. Itu ilmu agama itu tidak ada yang masuk gitu. Susah sekali otaknya. Yang lain sudah hafal kitab ini, kitab itu, tapi Ibnu Hajar tidak bisa. Sampai dia putus asa. Pesantrennya belajar ke para ulama pada saat itu, ulama as-salafus soleh. Dia belajar ke pesantren, ke kiai, sampai putus asa karena apa yang diajarkan oleh kiainya itu gurunya tidak ada yang masuk. Tidak bisa-bisa gitu kan. Nah akhirnya Ibnu Hajar itu minta izin ke kiainya untuk pulang. Pak Kiai, saya sudah pesantren Tuan Guru di sini sudah beberapa tahun, tapi saya tidak bisa apa-apa, cuma bisa ngeliwat, bisa masak, bisa nyayur dan sebagainya. Lalu gurunya itu mengizinkan untuk pulang. Silakan kalau memang Anda mau pulang. Tapi Anda belum bisa apa-apa, kata kiainya. Tidak apa-apalah Kiai, saya akan pulang kampung, saya akan membantu orang tua, saya akan bercocok tanam, akan bertani. Singkat cerita, Ibnu Hajar ini pulang dari pesantren ke kampungnya. Di tengah perjalanan, hujan besar. Hujan angin dan petir yang luar biasa. Dia sulit untuk berteduh. Kemana dia akan berteduh? Ketika dia melihat ke sebelah kanan ada satu gua. Gua itu sangat besar. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Dia berteduhlah di situ sambil menunggu redanya hujan yang deras. Ketika dia menunggu hujan berhenti di dalam gua, dia melihat ada tetesan air yang jatuh ke batu. Air itu netes, tes, terus jatuh ke batu sampai si batu itu bolong. Sampai batu itu bolong. Padahal apa sih kekuatan air? Karena saking sudah seringnya air itu menetes ke batu, sudah bertahun-tahun sampai batu itu menjadi bolong. Disitulah
Ibnu Hajar mengambil pelajaran. Apa kata Ibnu Hajar? Dia merenung, dia berpikir, batu saja yang begitu keras, ditetesi air terus-menerus bisa menjadi bolong. Kenapa saya kalau terus-menerus belajar tidak akan bisa? Kenapa saya kalau terus-menerus belajar tidak akan mampu? Maka dia kembali lagi lah, dia ke pesantrennya, datang lagi ke gurunya. Tuan guru, saya tidak jadi pulang. Kata gurunya, kenapa kamu tidak jadi pulang? Saya kehujanan di jalan. Lalu saya berteduh di dalam gua. Lalu di gua itu ada air yang netes ke dalam batu, ke batu. Lalu batu itu sampai ngegrowok, sampai bolong. Maka disitulah saya berpikir, saya akan kembali belajar di sini. Saya akan terus menuntut ilmu. Masa kalau saya terus bersungguh-sungguh belajar, tidak akan mampu apa yang Kiai ajarkan kepada saya. Kata kiainya, oh berarti kamu mengambil pelajaran dari batu itu. Terus dia belajar, sampai akhirnya dia menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Banyak karangan-karangan kitabnya, diantaranya di kitab adalah Fathul Bari. Karangan Ibnu Hajar. Maka gurunya itu memberikan gelar, julukan kepada dia adalah Ibnu Hajar anak batu. Kenapa? Karena kesungguhan, semangat, kesungguhan belajar. Yang tadinya dia tidak mampu, tadinya tidak bisa. Terus belajar, sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Yang menjadi rois, menjadi orang yang alim. Bahkan sampai puluhan kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Di antaranya adalah Fathul Bari, yang kitab yang sangat besar itu. Nah, kenapa kita tidak bisa? Kalau memang kita ada kesungguhan, ada kemauan, ada semangat untuk belajar, insya Allah, Allah pasti akan membukakan hati kita. Butuh mencerdaskan kemampuan kita. Amin, amin. Insya Allah kalau memang kita ada kesungguhan, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Amin. Katakan Ibnu Hajar anak batu, karena Ibnu Hajar mengambil tamsil, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari batu yang begitu keras, tapi bisa luluh dengan tetesan air yang sekian tahun sampai batu itu menjadi bolong. Maka dia pun terus belajar. Yang tadinya dia bebel, tidak bisa, tidak mampu. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar dan mengarang kitab-kitab yang sudah terkenal, yang sudah yang dipelajari di pondok pesantren. Bukan hanya di dunia Arab, tetapi dunia Islam banyak yang dijadikan referensi kitab-kitab Ibnu Hajar. Itu hanya sekedar Kali batu. saja. Nah, kemudian yang kedua, tadi contoh mubtada khobar dalam bentuk mufrad. Ya, Muhammadun, kembali lagi, alimun. Muhammad, alimun. Muhammad, orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang berilmu. Itu adalah mubtada mufrad muzakkar, ya, mubtada mufrad muzakkar, satu, ya, menunjukkan kepada tunggal. Nah, kemudian kalau dalam bentuk tasniyah, ya, mubtada khobar dalam bentuk tasniyah, tadi kan harus ada penyesuaian kan. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, khobarnya harus tasniyah kan. Nah, tadi Muhammadun itu adalah mubtada mufrad, alimun itu adalah mufrad. Maka di sini mubtada mufrad muzakkar. Ini yang muzakkar, ya, menunjukkan kepada laki-laki.
Kemudian contoh yang kedua yang isim yang tasniyah, mubtada khobar tasniyah, tinggal tambah alif. Muhammadun menjadi Muhammadani, alimun jadi Alimani. alimani. Tulis. Ya, buat pegangan, buat ngambil contoh yang lain nanti. Muhammadani ya alimani, panjang ya, panjang, ain nyambung dengan alif, limani, lam mim nyambung, ada alif kemudian nun, itu namanya isim tasniyah, menunjukkan kepada dua. Muhammadani alimani. Ini hanya untuk pola contoh pokok, nanti bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Sekali lagi, contoh mubtada khobar dalam bentuk tasniyah, Muhammadani alimani, Muhammadani alimani, mubtada tasniyah muzakkar, mubtada tasniyah muzakkar, menunjukkan. Nah, ini kan penyesuaian, kan? Tadi harus ada penyesuaian antara mubtada dengan khobar. Kalau di situ mubtadanya mufrad, ya berarti khobarnya harus mufrad. Muhammadun mufrad, alim mufrad. Muhammadani itu adalah Muhammadani, mubtada itu adalah tasniyah, alimani, khobarnya pun harus tasniyah. Jadi Muhammadani alimani, mubtadaun tasniyah muzakkarun. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, ya contoh ketiga, mubtada jama, muzakkar. Muhammaduna alimuna, Muhammaduna alimuna. Nah, ini bukan jamak taksir ya, bukan jamak taksir, jamak muzakkar salim. Muhammaduna ditulis, Muhammaduna pakai waw, alimuna. Muhammaduna alimuna. Muhammaduna alimuna. Mubtada jama muzakkar. Mubtada jama muzakkar. Mubtada jama muzakkar. Muhammad ya, Muhammadun, Muhammadu, Muhammadu ya. Jama muzakkar. Mujama muzakkar. Muzakkar salim. Mubtada muzakkar. Mubtada jama muzakkar. Muhammaduna. Kalau Muhammadun itu mubtada mufrad, Muhammadani mubtada tasniyah, kemudian Muhammaduna mubtada jama. Itu semua masuk ke dalam muzakkar. Saya kira cukup dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi tentang contoh-contoh mubtada khobar yang terdiri dari mufrad, muannas, tasniyah dan jamak. Recording stopped. Sekian mudah-mudahan dan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, tadi tentang khobar ya, kemudian nanti tasniyah. Jelaskan lagi tentang contoh mubtada yang terdiri dari mufrad, muannas, tasniyah dan jamak. Kalau yang tadi yang saya katakan itu adalah contoh mubtada khobar dalam bentuk mufrad, muzakkar, Salim. tasniyah, Salim. dan jamak muzakkar. Jadi Muhammadun alimun itu adalah mubtada mufrad muzakkar. Muhammadani alimani, karena di situ Muhammadani mubtadanya tasniyah, maka alimaninya pun khobarnya harus tasniyah. Muhammaduna itu adalah jamak muzakkar ya, Muhammaduna alimuna, maka itu pun harus muzakkar.
Nah, kita lihat saja tadi dalam kaidah sebelumnya ada penyesuaian antara mubtada dengan khobar ya. Satu, penyesuaian dalam hal mufradnya. Kalau mufradnya tunggal, ya khobarnya harus tunggal ya. Kalau mubtadanya tunggal, ya tunggal. Kalau mufradnya muannas, maka mubtadanya muannas, kemudian khobarnya harus muannas. Seperti tadi ya. Kalau umpamanya tasniah. Kalau di situ mubtadanya tasniah, maka khobarnya harus tasniah. Seperti Muhammadani alimani. Ya, Muhammadani alimani itu adalah mubtadanya tasniah, khobarnya tasniah. Kemudian jamaknya di situ, kalau jamaknya khobar, mubtadanya di situ jamak, Muhammaduna itu adalah mubtada khobar jamak, maka khobarnya pun harus alimuna, Muhammaduna jamak, alimuna jamak. Maka kalau mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya di situ tasniah, maka khobarnya harus tasniah. Kemudian jamaknya di apa? Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya harus jamak. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Kalau mubtadanya di situ muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Nah, sekian dulu. Nanti insya Allah untuk selanjutnya saya akan berikan contoh tentang mubtada khobar dalam bentuk muannas bukan muzakkar. Mudah-mudahan adik-adik, bapak-bapak, para mahasiswa bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.